Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari para pengikut setia Sampan. Saya Pater Domi KVSPD kembali menyapa Anda melalui renungan harian. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Di dalam siksaan kita melihat kebaikan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, judul ini saya ambil dari bacaan pertama, kisah tentang Tobit yang buta untuk beberapa waktu dan kini ia mendapatkan kesembuhan. Dan hal yang menarik adalah ketika ia disembuhkan dari kebutaannya, doa yang ia sampaikan adalah memuji dan memuliakan Tuhan serta para malaikatnya karena peristiwa besar ini, bahwa walaupun ia disiksa Tuhan melalui kebutaannya, tetapi kini ia melihat. Maka sebenarnya refleksi kita atas hal tersebut adalah, mari kita melihat berbagai macam pengalaman penderitaan, dalam tanda kutip adalah siksaan, karena melalui siksaan-siksaan itu Tuhan mau menyingkapkan sesuatu yang benar yang harus kita lihat. Setidak-tidaknya bahwa melalui pengalaman-pengalaman pahit itu, Tuhan mau membuat kita untuk melihat kemuliaan namanya yang besar. Yang dibutuhkan di sini adalah iman dan kepercayaan untuk mampu melihat tindakan Tuhan yang besar, karya Tuhan yang maha agung di dalam setiap pengalaman pahit atau sakit yang kita alami. Sebagaimana Tobit, walaupun ia harus tidak melihat dalam beberapa waktu lamanya, tetapi ketika ia mampu melihat lagi, ia mengungkapkan imannya yang besar itu, bahwa ia telah melihat tindakan Tuhan yang besar di dalam hidupnya. Maka tidak ada nama lain yang dimuliakan dan dibesarkan selain dari nama Tuhan Allah itu sendiri. Saudara-saudari terkasih, iman kita akan Yesus Kristus sampai saat ini mungkin mengalami pasang dan surut. Bahkan mungkin kita menganggap Yesus itu seperti manusia biasa yang sebenarnya sungguh terlibat dalam kemanusiaan kita. Tetapi refleksi kita terhadap Injil hari ini, Yesus mengungkapkan tentang boleh dikatakan kekecewaannya terhadap para ahli Taurat yang menganggap bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Bagi Yesus, pandangan dan iman kita terhadap dirinya harus melampaui Yesus yang manusiawi, Yesus yang Daud itu, bahwa Allah turut berkarya melalui dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan besar Allah menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, beriman kepada Yesus harus sampai melewati konsep-konsep manusiawi, bahwa Yesus lahir dari Maria, saudara-saudaranya Yakobus dan seterusnya. Mengimani dia harus melampaui hal-hal tersebut, bahwa dia adalah anak manusia yang lahir dari Maria dan turunan Daud, tetapi sesungguhnya dia adalah anak Allah yang datang untuk melakukan karya-karya besar dalam menyelamatkan kita. Saudara-saudari terkasih, jika iman kita belum sampai kepada mengimani Yesus sebagai anak Allah yang mampu melakukan karya-karya besar dalam hidup kita, anggaplah kita itu sedang mengalami kebutaan sebagaimana Tobit. Kita perlu bertahan, melihat bagaimana kita begitu tersiksa dalam ketidakmengertian iman kita, atau bagaimana kita begitu tersiksa mempertanyakan peran Tuhan ketika pengalaman-pengalaman pahit itu muncul. Pada waktunya, Tuhan akan membuka selaput kebutaan kita, terutama kebutaan kita terhadap karya-karyanya yang besar dalam hidup kita. Jika kita sudah mampu melihat tindakan dan karya Allah di dalam pengalaman-pengalaman kebutaan dan keterbatasan kita, maka sesungguhnya mata iman kita sudah terbuka untuk melihat karya-karya agung Allah yang besar, yang sebenarnya sangat
sering terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Marilah kita mohonkan tuntunan Allah Roh Kudus untuk mampu memahami sabdanya dan mampu mengenal Allah yang terus bertindak dengan karya-karyanya yang agung di dalam hidup kita sehari-hari. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kepadamu atas sabdamu hari ini. Sesungguhnya kami ini hanya manusia lemah yang mungkin tidak memahami dan tidak mengerti sabdamu. Oleh karena itu tuntunlah kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami memahami pesan sabdamu bagi hidup kami di dunia ini. Kuatkanlah kami hari ini, tuntunlah kami di jalan yang benar. Berkatilah semua orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, terutama mereka yang sedang mengadakan perjalanan, ataupun mereka yang sedang sakit atau memikul beban-beban berat dalam hidup mereka. Semoga berkat Tuhan turun atas kita semua, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.